warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Hajah Nevi Zuhairina selaku wakil rakyat dan anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang bertindak sebagai tim penilai. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Republik Indonesia, masyarakat Sumatera Barat, dan teristimewa masyarakat Kabupaten Pasaman. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Cikita Aroni. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Saya berasal dari Kabupaten Pasaman, Kecamatan Bonjol, Kenagarian, Limukoto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan sesuatu yang berbeda dari penampilan peserta sebelum-sebelumnya. Pada video kali ini, saya akan membagi menjadi 3 kelompok bagian. Pertama, saya akan menampilkan beberapa pantun terlebih dahulu. Kedua, saya akan masuk ke inti perlombaan ini, yaitu penyampaian pidato kebangsaan dengan tema kemerdekaan Indonesia. Ketiga, akan saya tutup dengan puisi yang saya persembahkan untuk negara tercinta Republik Indonesia. Jadi pada video kali ini ada 3 concern saya, yaitu pantun, pidato, dan puisi. Karena ketiga bidang ini memiliki karakteristiknya masing-masing atau ciri khasnya masing-masing. Dan ketiga bidang ini itu berbeda. Pertama, saya akan mempersembahkan sebuah pantun untuk negara tercinta Republik Indonesia. Jiwa Pancasila melekat di dada. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam bernegara. Selamat ulang tahun Indonesiaku tercinta. Semoga suatu saat saya menjadi abdi negara. Jadi, saya memang membiasakan pantun ini sebagai membudayakan dan melestarikan salah satu kearifan lokal kita, yaitu pantun. Terlebih lagi, generasi muda sekarang banyak yang melupakan kearifan lokal kita ini. Dan untuk Ibu Nevi, saya ada 2 pantun nih buat Ibu. Dari Kuranji menuju Ekuator, tujuan mulia menemui relawan. Ibu Nevi memang sang inspirator, layaklah beliau dicintai simpatisan. Di Bodi Bonjo, Jatlupo membali Kipang. Kipang di Bali, taraso ketagihan. Ibu Nevi unduk kanduang di rumah gadang, pemimpin Sumatera Barat di masa depan. Selanjutnya, saya juga mempersiapkan sebuah pantun untuk Bapak Ibu Dewan Juri. Budi elok tak pakai dinagari, sungguh itu bananan dicari. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato kebangsaan saya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 dengan judul mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada diri pemuda melalui pendidikan multikultural sebagai bentuk manifestasi
rasa nasionalisme terhadap bangsa dan NKRI. Dewasa ini, Indonesia dihadapkan pada beberapa persoalan, seperti krisis identitas, konflik horizontal, konflik multikultural, disintegrasi bangsa, instabilitas politik, kekerasan, dan kriminalitas sebagai gejala krisis multidimensional. Dan hal yang tak kalah pentingnya adalah mulai lunturnya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai moral, terutama pada kalangan generasi muda pada saat ini. Gejala kemerosotan moral tersebut dapat kita lihat pada fenomena-fenomena sosial seperti kenakalan remaja, seks bebas, tawuran antar pelajar, aksi kriminal, dan berbagai bentuk kasus-kasus kenakalan remaja lainnya. Hal yang lebih krusial lagi adalah mulai lunturnya nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Fenomena sosial ini menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong, musyawarah untuk mufakat, rasa saling menghargai itu mulai pudar pada kalangan remaja. Budaya sopan santun, rasa saling menghargai, rasa saling toleransi, solidaritas sosial itu mulai hanyut dibawa dan dilanda oleh derasnya arus globalisasi dan modernisasi. Gejala disintegrasi bangsa juga tampak dari adanya konflik multikultural yang berbau sara, seperti konflik antar agama, konflik, dan lain sebagainya. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya pergeseran pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang awalnya masyarakat timuran, kemudian berubah menjadi pola perilaku dan gaya hidup masyarakat yang kebarat-baratan, atau disebut juga dengan westernisasi, yang ditandai dengan perilaku individualis, konsumtif, apatis, hedonis, sekuler, bebas, dan eksklusif. Nah, dari beberapa persoalan yang saya sebutkan barusan, itu menunjukkan bahwa Indonesia berada pada kondisi yang mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa, serta mereduksi makna dari identitas nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme terhadap pemuda Indonesia. Lantas, apa saja sih yang harus dilakukan dalam meningkatkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme pada pemuda Indonesia? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Ya, betul sekali. Jawabannya ada pada education atau pendidikan. Karena untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, pendidikan memiliki peranan kunci dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, sehingga tidak akan terjadi lost generation. Lalu muncul pertanyaan, apa aja sih indikator dari pemuda yang unggul dan berdaya saing itu? Jawabannya ada pada polisi pemerintah atau kebijakan pemerintah, yang khususnya pada bidang pendidikan, yang termuat pada penguatan pendidikan karakter atau PPK. PPK itu terdiri dari religius, integritas, gotong royong, mandiri, dan nasionalis. Dari PPK tersebut, bagaimana sih bentuk implementasi dari mewujudkan pemuda yang unggul, pemuda yang berdaya saing itu? Nah, itu adalah pertanyaan kuncinya. Sebetulnya institusi pendidikan sudah mewadahi tujuan mulia tersebut. Jika kita lihat pada jenjang pendidikan sekolah menengah, itu melalui lomba LCC 49. Jika kita lihat pada jenjang perguruan tinggi, itu melalui lomba debat
konstitusi. Selanjutnya, selain education, wawasan kebangsaan juga sangat diperlukan bagi pemuda Indonesia. Wawasan kebangsaan ini dapat diperoleh dengan cara belajar, dan terus belajar. Dengan menjadi seorang insan pembelajar, maka kita akan merasakan menjadi seseorang yang fakir ilmu. Dengan begitu akan bermuara pada bertambahnya knowledge yang kita miliki. Momentum kemerdekaan ini sebaiknya menggiring kita untuk melakukan flashback mengenai sejarah perjuangan para founding fathers kita bersama para pahlawan dan rakyat Indonesia kala itu. Kemerdekaan yang kita raih, yang kita rasakan pada saat sekarang ini merupakan hasil dari kerja keras semua lapisan, semua golongan, dan semua agama kala itu. Perlu kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang majemuk, beragam suku, beragam bahasa, beragam ras, beragam agama. Itu semua sudah menjadi konsensus kita bersama. Oleh karena itu, kebinekaan bangsa ini perlu untuk terus kita jaga dan kita rawat bersama. Jangan sampai karena keegoisan kita itu berakibat pada terjadinya disintegrasi bangsa. Jika kita kembali membuka lembaran sejarah Indonesia, perjuangan melawan penjajah itu hanya dapat dilakukan melalui semangat persatuan. Tanpa adanya rasa persatuan yang kuat, maka kita tidak akan bisa merasakan kemerdekaan Indonesia. Analoginya begini, tangan ini akan kuat jika dikepal secara bersama. Dan tangan ini tidak akan kuat jika hanya bertumpu pada ibu jari saja atau satu jari saja. Akan tetapi, jika kelima jari ini disatukan dan dikepal secara bersama, maka akan ada kekuatan di dalamnya untuk melawan para penjajah. Seperti itu pula lah perjuangan para founding fathers kita bersama rakyat Indonesia kala itu. Mereka tidak memandang perbedaan suku, bahasa, agama. Akan tetapi, beliau-beliau hanya fokus pada persamaan rasa nasib sepenanggungan dalam mewujudkan perjuangan untuk merdeka. Bagi mereka, NKRI adalah harga mati. Atas dasar itu, saya tertarik untuk membacakan sebuah quote. Boleh jadi mereka bukan saudaramu dalam agama, akan tetapi mereka adalah saudaramu dalam satu bangsa dan negara. Dari quote barusan dapat kita ambil sebuah pesan pentingnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika menjadi perekat bangsa dan negara. Selanjutnya, bagaimana sih manifestasi dari pemuda yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar terciptanya rasa nasionalisme terhadap bangsa dan NKRI? Ada dua sih menurut saya. Pertama, sebagai pemuda, semestinya kita harus mencontoh dan meneladani para founding fathers kita. Bagaimana cara beliau bertindak, bagaimana cara beliau berpikir dalam menyusun strategi. Jika kita lihat data dan fakta saat ini, banyak pemuda atau generasi milenial yang lebih mengidolakan tokoh-tokoh atau public figure yang justru tidak bermanfaat, malah mendatangkan mudarat, sehingga berakibat pada hilangnya jati diri bangsa yang disebabkan oleh kurangnya filter oleh pemuda. Buktinya apa? Buktinya adalah akan sangat mudah kita temukan saat sekarang ini. Banyak pemuda yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai barat, nilai-nilai kebudayaan barat, ketimbang dengan nilai-nilai budayanya sendiri. Nah, inilah momentum yang tepat. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap pemuda Indonesia. Misalkan
dengan meneladani para tokoh pendiri bangsa, menciplak gaya hidup beliau untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang begitu karismatiknya Bung Karno, begitu kerennya diplomasi Bung Hatta, begitu ulungnya diplomasi Sultan Syahrir, begitu kerennya retorika Syafruddin Perwira Negara, serta begitu cerdasnya dan briliannya pemikiran Haji Agus Salim. Semua itu hanya bisa didapat dengan cara terus berbuat literasi. Kedua, sebagai masyarakat Sumatera Barat, saya tertarik untuk menggambarkan betapa kuatnya rasa nasionalisme di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari kelima sila Pancasila yang diamalkan dengan sangat baik di Sumatera Barat. Pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah menjadi darah daging bagi masyarakat Minangkabau. Dengan filosofi adat basani syarak basani kitabullah. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saitya saayang, sasaki sasanang, sahino samalu. Manan ado samu dimakan, nan indak samu dicari. Ini juga menggambarkan bahwa sila kedua Pancasila sudah diamalkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dipaci are, digenggam taguah. Nah, ini juga menggambarkan bahwa kesatuan, kebersamaan, dan rasa saling menghargai juga sudah diterapkan oleh masyarakat Minangkabau. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bule ayah dek pambuluah, bule kato dek mufakai. Nan bule samu kita golongkan, nan picak samu kita layangkan. Nah, ini juga menggambarkan bahwa masyarakat Minangkabau sudah mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa sekali. Masyarakat Minangkabau juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Mandape samu balabo, kahilangan samu marugi. Maupua samu panjang, mambilai samu lawe. Baragiah samu banyak, manimbang samu bare. Inilah keadaan yang ada di masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu, perlu bagi kita untuk menjaga serta merawat kebinekaan bangsa ini. Betapa indahnya kita hidup, beragam kita, berbeda kita, tapi kita saling menghargai, tetap saling menghormati, dan kita bersama dalam satu kesatuan NKRI. Pisang salai elok dimakan, dimakan juga goreng salak. Semua nilai Pancasila sudah diamalkan, kelima sila dalam Pancasila. Batang sagu dan pohon pinang, di tengah-tengahnya pohon jati. Jangan ragu ke ranah Minang, NKRI, harga mati. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan ucapan, biarkan berkibar bendera merah putih. Jangan ada yang berani menyentuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat rantau menawarkan beribu goda dan harapan, kampung halaman terasa sungguh meragukan. Di bawah naungan bujuk rayu materi, tanah air terasa hanya sekedar melankoli. Wajar jika keraguan merajalela. Indonesia tampak belum menjanjikan apa-apa. Tapi Ibu Pertiwi tak pernah bosan memanggil. Berantau guyup oleh perasaan sentimental. Dipantik oleh ingatan dan kenangan. Rindu tanah kelahiran pasti tak tertahankan. Namun kepulangan jangan semata memuaskan kerinduan. Indonesia butuh sumbangsi mereka yang berpengetahuan. Begitu
banyak agenda bersama yang harus direalisasikan. Mimpi dan harapan yang harus jadi kenyataan. Kami amat risau menunggu kepulangan kalian yang sedang menunggu. Pulanglah kapanpun kalian mau. Saudara-saudaramu juga sangat ingin maju. Rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Kita bikin Indonesia jadi bangsa yang adil. Kita dari Garuda Keadilan dan Cikita Arone, Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata Ibu Pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera Tolonglah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita. Partai Keadilan sejahtera.